Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman lain terkait dengan verbal ijazah yang dikunci teman-teman. Terus bagaimana kalau kita mau melakukan perbaikan data. Nah, ternyata teman-teman tahu ya bahwa untuk verbal ijazah itu sebenarnya sudah lama sekali teman-teman ya, tahun 2020 ya. Jadi 2020 itu sudah ada informasi terkait dengan verbal ijazah. Nah, tentunya teman-teman yang di verbal ijazah tentunya kalian harus pahami ya bahwa yang di verbal ijazah itu adalah ijazah S1-nya teman-teman ya. Jadi bukan S2 ataupun S3. Nah, verbal ijazah itu juga berkaitan dengan mau adanya seleksi P3K teman-teman ya. Jadi ada informasi untuk rekrutmen P3K guru, maka teman-teman diwajibkan ya untuk melakukan verbal ijazah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi teman-teman sebenarnya apa sih dari penyebab verbal ijazah itu dikunci atau bagaimana ketika teman-teman melakukan perbaikan. Nah, juga kita akan membahas teman-teman bagaimana ketika teman-teman itu belum melakukan verbal ijazah ya, jadi belum melakukan verbal ijazah, terus bagaimana, apakah dikunci atau tidak. Nanti kita akan membahasnya secara lengkap. Tetap pantau terus channel ini teman-teman ya. Tapi sebelumnya mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, sebelumnya ya kita sampaikan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang masih setia di channel ini ya, yang sudah memberikan support, memberikan dukungan ya, sudah memberikan like, komen, subscribe, dan juga sudah meng-share video-video kita. Kita sampaikan terima kasih banyak. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas ya terkait dengan sebenarnya apa sih penyebab dari verbal ijazah itu dikunci. Yang pertama, tentunya teman-teman paham ya sebelumnya bahwa verbal ijazah itu dilakukan di Info GTK. Ini bagi guru-guru ya, jadi guru-guru sebelum mendaftar di SSC-ASN itu teman-teman harus melakukan verbal ijazah dulu di Info GTK. Nanti bagaimana ketika teman-teman ternyata belum verbal ijazah dan sudah melakukan pendaftaran di Info GTK di SSC-ASN. Artinya teman-teman bisa melakukan verbal ijazah melalui SSC-ASN. Nah, teman-teman nanti bisa melihat video-video kita teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja di video-video kita. Teman-teman cek aja di YouTube ya, nanti ketik saja ya Mas Tio KDR, nanti di sana akan muncul terkait dengan pembahasan seputar verbal ijazah. Ya. Diketikkan saja teman-teman Mas Tio KDR seperti ini saja. Nah, ini teman-teman di sini akan membahas ya terkait dengan terkendala verbal ijazah ataupun mungkin teman-teman yang belum melakukan verbal ijazah. Ya, jadi misalkan di sini terkait dengan verbal ijazah ya. Nah, nanti semua pembahasan mengenai verbal ijazah termasuk di sini teman-teman ya. Solusi belum verbal ijazah bisa apakah mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2021. Nah, kemarin yang sempat kita buat teman-teman ini ya, jadi dibuka lagi perbaikan verbal ijazah di Info GTK. Jadi karena saat ini verbal ijazah itu dikunci ya teman-teman tidak bisa melakukan perbaikan lagi. Oke, yang kedua teman-teman untuk perbaikan ini yang sudah dikunci tentunya tidak bisa teman-teman ya. Jadi sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan ya. Jadi nanti verbal ijazah yang sudah dikunci ya tidak bisa dilakukan perbaikan lah. Kenapa verbal ijazah itu dikunci ya teman-teman ya? Karena yang pertama, teman-teman ketika sudah melakukan resume ya, kita next ya, jadi seperti ini teman-teman ya, yang sudah melakukan resume ya, jadi sudah mendaftar di SSC-ASN ya, ternyata sudah melakukan resume, nah sudah resume seperti ini ya, ternyata dia baru tahu ya, baru ngeh ya, ternyata verbal ijazahnya itu ada kesalahan, sehingga dia kembali lagi melakukan perbaikan. Nah, seperti itu terus teman-teman ya, ternyata banyak sekali yang mungkin seperti itu ya, sehingga menyebabkan data di SSC-ASN ini menjadi tidak valid ya, atau mungkin data di Kemdikbud itu menjadi tidak valid. Nah, makanya ketika teman-teman nanti melihat ya seperti ini ya, ketika teman-teman melihat seperti ini jadi untuk verbal ijazahnya ya, jadi status verbalnya ini selesai. Nah, ini metode verbalnya AP ya. Nah, di sini teman-teman yang mungkin masih melihat masih ada tombol perbaikan hasil validasi. Nah, ini teman-teman berarti verbal ijazahnya belum dikunci. Jadi teman-teman masih bisa melakukan perbaikan ketika salah. Nah, tetapi yang perlu kalian pahami adalah verbal ijazah itu dikunci ketika kalian itu sudah sampai dengan resume. Jadi artinya verbal ijazah itu dikunci ketika teman-teman itu sudah sampai resume di SSC-ASN, sehingga teman-teman tidak bisa lagi melakukan perbaikan atau perubahan verbal ijazah. Ya, nah.
Dikuncinya seperti apa teman-teman ya? Seperti ini ya. Jadi ini yang sudah verbal ijazah, ini sudah selesai ya 2020. Lah ini sudah melakukan resume. Jadi dia sudah sampai di pendaftaran SSCASN-nya ya, dia sudah sampai resume dan mungkin ini sudah mencetak bukti pendaftaran. Nah, maka status verbalnya sudah selesai, ada kondisi verbal ini dikunci. Nah, ketika teman-teman untuk verbal ijazahnya ini sudah dikunci ya, berarti teman-teman sudah tidak bisa melakukan perbaikan. Misalkan ada kesalahan nama ya, salah nama pada ijazah, nomor ijazah ya, nomor induk mahasiswa, ataupun mungkin teman-teman yang sering banyak sekali itu salahnya ada di sini ya, di program studi jurusan ya, ataupun mungkin teman-teman ada yang salah tahun lulus, jadi untuk tombol perbaikan sudah tidak bisa ya. Jadi bagi kalian silahkan dicek ya, mungkin yang sudah sampai resume ya, jadi teman-teman sudah mendaftar di SSCASN dan sudah sampai resume ya, tentunya nanti verbal ijazahnya ketika teman-teman cek itu tentunya akan dikunci. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah yang dikunci itu hanya metode verbal API, Pak? Nah, itu jawabannya tidak ya. Jadi semua teman-teman yang sudah sampai resume, baik itu metode API atau metode upload ya, tentunya sudah tidak bisa melakukan perbaikan ini ya. Nah, jadi kuncinya teman-teman kalau sudah sampai resume ya, tentunya verbal ijazahnya sudah dikunci. Jadi untuk memvalidkan datanya ya, karena nanti takutnya nanti datanya itu takutnya nanti ada yang salah dan dia diperbaiki lagi, maka divalidasi ya, datanya menjadi tidak valid ya, karena masih ada perubahan. Nah, padahal data itu ya dari Kemdikbud akan ditarik di SSCASN. Seperti itu teman-teman. Nah, lantas bagaimana Pak ketika kita belum melakukan resume ya? Ketika belum melakukan resume ya, tentunya ini masih bisa dibuka ya. Jadi verbal ijazahnya ini statusnya ya, ini status kondisinya di sini belum dikunci ya, jadi tentunya ini belum dikunci ya, jadi teman-teman masih bisa melakukan perbaikan ya. Tetapi perlu kalian pahami ya, bahwa untuk perbaikan ini tidak langsung jadi ya, untuk status verbalnya ini selesai tidak ya, biasanya dia masih menunggu verifikasi admin pusat. Biasanya kalau yang metode lama itu biasanya yang metode upload teman-teman ya, jadi ada informasi, ada yang 2-3 hari ya, ada yang mungkin sampai 5 hari ya, 6 hari itu belum di-approve ya sama tim pusat. Jadi tergantung teman-teman ya, tergantung dari pertama ada jumlah antrian ya, tentunya banyak sekali karena ini se-Indonesia. Tentunya yang mengantri itu sangat lama sekali teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang memang tidak ada kesalahan ya, tidak usah melakukan klik perbaikan ya. Pastikan ketika teman-teman melakukan verbal itu semua datanya sudah benar dan teman-teman bisa menyelesaikan untuk verbal, dan selanjutnya teman-teman bisa mendaftar di SSCASN. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir teman-teman, bagaimana ketika teman-teman itu belum melakukan verbal ijazah? Nah, kalau teman-teman belum melakukan verbal ijazah, itu tidak masalah ya, dan itu tentunya teman-teman masih tetap bisa ya. Pak belum melakukan verbal ijazah ya teman-teman bisa klik aja di info GTK ya, di info GTK nanti kalau muncul ya, untuk melakukan verbal ijazah ya teman-teman silahkan ya melakukan verbal ijazah. Nah, perlu kalian pahami ya, bahwa yang di verbal ijazah ini adalah S1 atau D4 ya, jadi bukan S2, S3 atau mungkin yang lain-lainnya ya. Jadi yang di verbal itu adalah S1-nya. Nah, ini teman-teman tentunya masih bisa melakukan verbal ijazah. Toh misalkan teman-teman nanti belum melakukan verbal ijazah ya, silahkan ya dilakukan verbal ijazah. Tentunya yang lebih cepat itu kita sarankan ya yang metode API, jadi mengambil datanya dari sivil, jadi bukan mengupload ijazahnya. Itu teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang sudah melakukan resume di SSCASN, tentunya untuk verbal ijazahnya itu sudah dikunci sehingga sudah tidak ada lagi pergerakan datanya. Nah, bagi kalian yang belum melakukan resume, dan mungkin teman-teman cek dulu ya apakah verbal ijazah kalian sudah benar atau belum, karena ini menentukan dari jenjang pendidikan, menentukan dari kualifikasi pendidikan kalian ya. Terus bagi yang belum verbal ijazah, kalian tetap bisa ya melakukan verbal ijazah. Teman-teman nanti bisa mengikuti video kita ini ya, solusi belum verbal ijazah, bisakah mengikuti seleksi P3K. Nah, ini teman-teman, ini kita kasih caranya, teman-teman bisa lihat aja di video kita. Terus yang berikutnya adalah dibuka lagi ya, ini perbaikan verbal. Ini nanti bagi teman-teman yang belum dikunci ya, artinya yang belum mendaftarkan di SSCASN dan dia belum sampai resume, ini misalkan ada perbaikan masih bisa, tetapi yang sudah resume tentunya tidak bisa, karena untuk menjaga data supaya valid. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa bermanfaat.
Nah, semoga kalian bisa memahami ya, sehingga data kalian valid semua, sehingga tidak menjadikan masalah di suatu hari nanti. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.